Tom Haye menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions? Peluang itu sangat besar terjadi jika Tom Haye bergabung ke klub Liga Prancis, OGC Nice, pada Januari atau musim panas 2024. Pemandu bakat atau tim scouting OGC Nice, Bertinho, terang-terangan mengatakan timnya membutuhkan pemain berkualitas di lini tengah. Hal itu dibutuhkan agar OGC Nice konsisten menyaingi Paris Saint-Germain dalam perebutan gelar juara di Liga Prancis 2023. Hingga pekan ke-17 Liga Prancis, OGC Nice menempati posisi kedua klasemen dengan 35 poin. Skuad asuhan Francesco Farioli itu tertinggal 5 angka dari PSG di puncak klasemen. Jika posisi ini dapat dipertahankan hingga akhir musim, OGC Nice bakal tampil di Liga Champions musim 2024. Sekedar informasi, Liga Prancis mendapatkan jatah 3 wakil langsung lolos ke fase grup Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Andai Tom Haye bergabung dengan OGC Nice, gelandang 28 tahun itu bakal menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tampil di Liga Champions. Sejauh ini, banyak pemain keturunan Indonesia yang main di Liga Champions, seperti Emil Audero Inter Milan dan Kevin Diss FC Copenhagen. Tetapi, Emil Audero dan Kevin Diss belum berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Tom Haye yang selangkah lagi memegang paspor Indonesia. Lantas, seberapa besar peluang Tom Haye gabung dengan OGC Nice? Peluangnya sangat besar. Selain memiliki kualitas, harga Tom Haye pun tak terlalu mahal yang mana hanya berada di kisaran 3 juta euro atau sekitar 51,4 miliar rupiah. Jelang Piala Asia 2023, PSSI terus memperbarui skuad Garuda dengan beberapa pemain keturunan. Belum lama ini, ada nama JIZ yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan ini, nilai pasar timnas Indonesia pastinya berubah. Yang dulunya dipegang oleh Sandy Walsh, sekarang berbeda, karena ada penambahan jumlah pemain keturunan Indonesia. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang mempunyai market value tertinggi di timnas Indonesia? Yang pertama ada Sandy Walsh. Selama bergabung dengan timnas Indonesia, Sintayong kerap memperlakukan Sandy Walsh dengan pemain serba bisa. Meskipun ia punya kelebihan mengambil peran sebagai bek tengah, namun pelatih asal Korea Selatan itu juga pernah menurunkannya sebagai bek kanan. Kelebihan yang dimiliki Sandy Walsh membuat ahli strategi yang menanganinya mudah membuat eksperimen, sehingga tak aneh perannya sangat krusial baik di klub maupun di timnas. Berbicara tentang market value, Sandy Walsh menjadi pemain tertinggi di skuad Garuda dengan nilai 26,6 miliar rupiah. Berikutnya ada JIZ, pemain yang baru saja menjadi bagian timnas Indonesia. JIZ sendiri pemain yang bisa mengambil posisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan yang memiliki segudang pengalaman bermain di Eropa. Pada 2018, JIZ mulai membela PSV Eindhoven sebelum akhirnya pindah ke Go Ahead Eagles pada musim panas 2020. Dia menetap di Go Ahead Eagles hingga ia pindah ke klub Serie B Italia, yaitu Venezia FC. Dengan segudang pengalamannya yang mentas di Eropa, tak aneh jika JIZ mempunyai nilai pasar yang cukup fantastis. Mengutip data Transfermarkt, pemain berusia 23 tahun ini punya nilai pasar 15,64 miliar rupiah. Yang terakhir ada Tom Haye, pemain yang tak lama lagi akan mengikuti jejak Sandy Walsh dan JIZ sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pasalnya, saat ini dia sudah menjalani serangkaian tes kesehatan. Tes kesehatan sendiri menjadi satu agenda penting dalam proses naturalisasi. Andai proses Tom Haye berjalan dengan baik, maka pemain SC Heerenveen ini bakal menjadi pemain termahal yang ada di skuad Garuda.
bahkan nilainya sendiri akan mengalahkan market value-nya Sandy Walsh yang memegang nilai termahal di timnas Indonesia untuk saat ini. Pemain 28 tahun tersebut, mempunyai harga sekitar 52,14 miliar rupiah. Itulah tadi beberapa pemain timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar tertinggi di antara yang lain. Semoga juga diiringi dengan penampilan yang tidak kalah jauh dengan harga pasar mereka.